Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru Mega. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, tetapi sebelum itu mari anak-anak kita sama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai waktu membaca kalimat syahadat. Kalimat syahadat dibaca ketika yang pertama pada saat seseorang pertama kali masuk agama Islam. Seseorang yang baru masuk agama Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat. Selain diucapkan, juga disertai dengan niat yang tulus dari hati. Kemudian, yang kedua, yaitu ketika seseorang mengumandangkan azan dan iqomah. Setiap masuk waktu sholat, para muazin mengumandangkan azan dan iqomah. Di saat azan, kalimat syahadat diulangi hingga 2 kali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ketika seorang anak yang telah baligh atau dewasa yang akan berkhitan juga diwajibkan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang keempat yaitu ketika seseorang menyembelih hewan baik untuk kurban akikah ataupun untuk dimakan. Selanjutnya, yang kelima yaitu ketika seorang penceramah ketika akan membaca khutbah Jumat. Dan yang terakhir yaitu seseorang yang sedang melakukan tahiyat dalam sholatnya. Allah menciptakan alam semesta. Kita tinggal di alam semesta ini. Jadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yang telah diciptakan harus kita jaga dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, anak-anak, bagaimana cara menjaga alam semesta ini? Ya, untuk menjaga alam semesta ini bisa dengan cara, seperti yang terlihat di gambar. Nah, ada sungai yang terlihat airnya sangat jernih. Nah, apabila di sekeliling kita terdapat sungai atau kali, maka kita tidak boleh membuang sampah di sungai atau di kali. Kemudian hewan-hewan. Nah, hewan-hewan merupakan ciptaan Allah, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selain bisa dimakan, hewan juga bisa meringankan pekerjaan manusia. Seperti contoh kerbau. Nah, kerbau bisa digunakan sebagai alat untuk membajak sawah. Sedangkan ada juga hewan yang bisa
menjadi kendaraan, ya seperti contoh kuda yang dijadikan delman, ya bisa dijadikan alat transportasi. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu dengan cara menjaga pohon-pohon, ya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka menebang pohon sembarangan. Jadi, anak-anak perlu diperhatikan bahwa dengan bersyukur kepada Allah berarti kita bisa menjaga alam semesta yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kita tidak mau menjaga alam semesta ini, berarti tandanya kita termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh meninggalkan sholat, karena melaksanakan sholat hukumnya wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga, kita harus berusaha untuk selalu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam gambar. Nah, di sini merupakan contoh orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah. Sebagaimana di gambar pertama terdapat orang yang sedang sholat. Nah, Allah menyayangi orang-orang yang mau melaksanakan perintahnya. Nah, seperti mengerjakan sholat, kemudian mengaji, dan juga menuntut ilmu. Ketika kita tertimpa musibah, sebaiknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang dapat menolong serta mengabulkan doa-doa kita. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan, di sini terdapat gambar yang mana gambar ini menunjukkan sikap tercela ya. Nah, dikatakan sikap tercela karena gambar tersebut menunjukkan bahwa ada seorang bapak yang sedang memberikan sesajen atau persembahan kepada pohon-pohon yang dianggap bisa mengabulkan doa-doanya. Nah, kira-kira menurut anak-anak, pohon bisa tidak mengabulkan doa-doa kita? Ya, tidak bisa ya. Nah, yang bisa mengabulkan doa-doa kita dan yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa yang telah dicontohkan dalam gambar tersebut merupakan contoh yang tidak baik. Dan perbuatan syirik yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak patut dicontoh, karena berbuat syirik termasuk menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat anak-anak bahwa menduakan Allah itu termasuk dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Demikianlah anak-anak untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.